Obatnya cuma etle Pak, betul ya. Obatnya cuma etle, betul. Nah teman, etle itu masih harus bisa melihat pelanggaran itu dari plat nomor Sobat Lantas. Jadi banyak plat nomor yang ditutupi, dipalsukan. Makanya fokus kami kepada plat nomor. Itu dia. Ini buat Sobat Lantas. Kalau ada di parkiran dimanapun, kalau ada yang plat nomor ditutupin, itu boleh dilepas ya Sobat Lantas ya. Masing-masing kita lepasin barang-barang. Ada nggak Sobat Lantas yang parkir di tempat parkir banyak melihat banyak yang masuk. Jadi ya Bapak. Bilang aja Pak, plat yang ditutupin betul. Nah juga Sobat. Sore jaga di situ Pak. Oke, sore nanti kita bakal kesini lagi. Coba. Yang saya dulu mungkin varian dari mana? Ah betul. Di sini yang asli warga Jakarta Pusat boleh terus kolom komentar. Yang asli warga Jakarta Pusat. Ada nggak yang warga Jakarta Pusat di sini yang nonton? Betul, banyak juga tuh yang kita kasih sanksi push up, ada yang nyanyi, ada yang ketawa, ada yang nangis. Saya Petamburan Pak, hadir Jakarta Pusat, woi. Tangerang hadir, Purwakarta, Tangerang hadir, Jaksel hadir, Tangerang, wih, luar biasa. Bagaimana situasi lalu lintas di Tangerang? Oh iya, lewat. Apakah ada perlu fokus pengaturan di sana? Jakarta Utara kita sering juga tuh ke Jakarta Utara tuh. Lalu lintasnya lumayan padat. Indramayu kejauhan nih Indramayu ya. Bukan wilayah hukum kita tuh Indramayu. Setiabudi hadir, luar biasa. Yaptim Pak. Jakarta Barat, Riau, wah hampir ke Riau ya. Lumajang Jawa Timur hadir. Jepang hadir, ini Jepang nih, luar biasa. Tahu nggak sih kalau kita punya SIM, Pak Polisi tahu nggak sih kalau kita punya SIM? Nah itu dia. Jadi surat izin mengemudi itu semata-mata itu untuk legalitas kita dalam mengendarai Sobat Lantas. Jadi kalau salah satu contoh ya Sobat Lantas ya, kalau kita kecelakaan, pasti yang ditanya legalitas kita tuh. Nah legalitas itulah yang akan menjadi dasar hukum kita berkendara. Itu pentingnya. Jadi polisi tahu tidak tahu itu penting bagi kita surat izin mengemudi itu Sobat Lantas. Kita juga tahu ya Pak ya, kalau pengendara yang nggak bawa SIM kelihatan. Iya, kelihatan. Pas macet polisi nggak ada. Nah, itu sebaliknya Sobat Lantas. Biasanya kalau macet tuh biasanya polisi pasti ada di situ dan orang-orang pasti bilangnya ini karena polisi nih macet. Nah, padahal kita merekayasa lalu lintas. Gitu Sobat Lantas. Kalau bawa KTP, kalau bawa SIM tapi KTP nggak bawa. Kalau KTP itu, kartu tanda penduduk itu adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi perlu dibawa juga. Gimana itu Pak? Nah, kita berada di samping Tower Intiland ya, masih di Jakarta Pusat, putaran Intiland. Coba tuh keren banget yang di sana.
Pak, izin Pak, info untuk putaran balik ya Suara penumpang masih banyak yang lama tolong dijaga. Bapak Bagas Bading, kami screenshot. Terima kasih banyak Bapak masukannya di Sudarso ya Pak ya. Sudarso ada pelumpang, berarti Jakarta Utara ya. Nah, untuk kejar Pak tol Japek. Lebih besar pada jalur kanan betul. Tuh sering juga tuh. Terima kasih sobat atas masukannya. Dampingi Pak Ivan dulu ya. Saya fokus untuk menangkap dulu. Pak Ivan ini bisa cerita-cerita dulu sama sobat atas, bacakan komen supaya saya bisa fokus dulu. Pak, SIM saya udah mati, perpanjang lagi apa bikin baru? Kalau SIM udah mati, itu harus melalui proses pembuatan baru, Sobat Lantas. Karena kalau sudah mati atau masa berlakunya sudah lewat, itu tidak bisa diperpanjang. Nah, Sobat Lantas selalu dicek, diingat-ingat tuh kapan harus perpanjang SIM, perpanjang STNK. Itu kalau bisa tahun bulan tanggalnya diingat biar nggak kelewat. Juga dibayar sebelum jatuh temponya gitu, jadi jangan terlalu mepet biar nggak lupa. Banyak nih ya. Apa? Mau mantar ke mana Pak? Ah? Ke sini. Kayaknya aku taruh. Boleh Mas ya? Apa? Enggak. Pejalan kaki. Ya kan? Iya Pak. Masih apa? Ya walaupun disuruh penumpang apa jangan ya malu atau Pak udah berumur ya kan masa masih melanggar. Oke. Oh enggak Ngomong aja. Tes. Suara ini ada nggak? Paling kita dubbing aja Pak Ivan. Kejauhan ya berarti dia. Iya. Suara parennya kejauhan. Paling kita dubbing aja di sini. Menurut kira-kira kita aja omongannya. Nanti Pak Ivan jadi paren, saya jadi pelanggarnya Pak Ivan. Ya. Pak mau tanya sebenarnya simpang susun Semanggi motor boleh lewat nggak? Untuk simpang susun Semanggi itu diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 Sobat Lantas, untuk mobil. Kan itu merupakan jalur cepat ya. Itu termasuk jalur cepat. Jadi kalau dilalui kendaraan roda 2 atau motor itu ya akan berbahaya dan menimbulkan kepadatan. Ya, Sobat Lantas. Untuk motor ada bisa agak melambung sedikit ya Pak ya? Ya, Mati itu. tuh jadi agak lurus lagi ya, nggak apa-apa muter dikit Sobat Lantas demi keamanan bersama. Saya nggak punya SIM Pak, tapi nggak pernah ditilang. Abang nggak pernah naik motor kali ya? Apa-apa nggak punya SIM kalau nggak naik kendaraan bermotor lewat jalan raya. Makasih tepet Om, bukan Sobat Lantas, ini kita lagi ada di apa depannya Intiland Tower nih. Haji Mas Mansur. Tahu aja Bapak nih, ya karena kalau polisi jalan pasti ditilang ya. Kalau bisa
misal jam 9.59 lewat Simpang Semanggi. Kan pagi. Iya, nggak bisa juga sobat lantas. Tidak diperbolehkan. Perbolehkan jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Ya, jam 10 malam, 5, iya betul. Di malam hari doang sobat lantas. Ya, jam 10 ke atas dan sebelum jam 5 pagi. Apa razia apa atur lalu lintas, Pak? Kita di sini ya sebenarnya tujuan utamanya ini live report untuk sobat lantas sama kami dari TMC Polda Metro Jaya berinteraksi. Tapi sembari kita memberikan live report sambil melakukan pengaturan dan juga peneguran sobat lantas kepada pengendara yang melanggar. Itu banget ya. Patroli malam Pak, biar aman. Siap. Baik, gitu dia sobat lantas. Alhamdulillah. Jadi masih tertib di sini sobat lantas ternyata ya. Setelah dilakukan pengaturan-pengaturan, kita lakukan juga peneguran-peneguran. Kita juga koordinasi dengan satpam di sana supaya tidak ada lagi yang lawan arus dari sini, supaya tidak macet dan juga tidak mengakibatkan kecelakaan. Itu dia. Boleh live sambil tugas Pak, izin bertanya. Boleh sobat lantas, karena ini pakai dengan akun kedinasan. Kecuali mungkin akun pribadi. Karena dengan live ini juga bukan menghambat kerja kita, malah membantu kerja kita ya Bang ya. Jadi lebih bisa komunikasi langsung. Apa nih, kanan apa ya? Tertib karena ada Bapak ya. Gimana ya sobat, semua kita berharapnya sih ada atau nggak ada kesadaran dari pengendaranya sendiri ada ya untuk tidak melanggar. Tapi ada juga tetap ya. Iya, sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga kalau udah keinginan sendiri. Saya sih netral. Kalau saya ya, kalau salah ya harus mau ditegur. Kalau bener ya harus didukung. Intinya adalah jujur. Betul. Kami juga setuju dengan statement siapa nih? Mr. John. Bang Baso ngelawan arus. Kalau itu yang ngelawan arus jatuhnya lewat aja itu sobat lantas. Itu bukan kendaraan bermotor. Terus sobat lantas, tapi overall di sini semuanya tertib ya, pakai spion, pakai helm, pakai plat nomor. Beda dengan daerah-daerah Jakarta Timur tuh sobat lantas. Daerah Jakarta Timur itu cukup banyak kendaraan yang tidak tertib, berikut dengan pengendaraannya. Kalau di sini di daerah Jakarta Pusat semuanya pakai helm, semuanya pakai spion, semuanya plat nomor terpasang. Luar biasa. Hanya saja karena memang mungkin ada peningkatan volume kendaraan, banyak yang lawan arus, ingin cepat, masih mementingkan egonya. Ya. Masa harus disamperin dulu baru muter balik. Nah, seperti itu contohnya sobat lantas. Bertanya nggak boleh ya? Hah? Nggak boleh ya? Bertanya. Jadi tadi Oh, nggak boleh ya? Oh, iya. Nggak boleh. Mungkin abang drivernya Positif belum tinggi aja tahu. ibunya baru lewat sini sekali. Atau Dewan. Iya, Dewan jadi Dewan driver. lewat sini. Iya, Dewan. Dewan jadi driver. Ya, Dewan. Ini masih meraba-raba jalanan Jakarta kan. Jadi sobat lantas juga kita mau kasih tahu nih bahwa jadi kalau dalam berkendara itu kita harus peka juga terhadap rambu-rambu sobat lantas ya. Rambu-rambu perboden, rambu-rambu kereta api dan lain sebagainya supaya kita tidak melanggar lalu lintas jadinya ya. Fatal karena kecelakaan itu terjadi karena adanya sebuah pelanggaran. Di sini agak tenang sobat lantas, tidak seperti di Jakarta Timur,
atau Jakarta Barat. Nah, itu. Ini ada yang nanya nih Bang, dari Ya. Bang Dan. Kalau motor baru belum ada plat gimana Pak? Gimana? Ya kalau platnya belum ada, sebenarnya tidak boleh dikendarakan terlebih dahulu ya Bang ya. Tidak boleh lewat Betul. jalan raya sampai surat-suratnya terbit semua lengkap. Karena amit-amit kalau kenapa-kenapa di jalan, ya identitas kendaraannya belum ada, ya kan? Jadi dasar hukum kita belum ada dalam menggunakan kendaraan itu, karena belum ada legalitasnya, Sobat Lantas ya. Gak apa-apa, kita di sini aja. Jadi mereka udah putar balik, kecuali ada yang ngeyel. Nah, Iya. kalau di daerah mana? Kalau di daerah kemarin Permata Hijau, walaupun kita sudah ada di situ, sudah dijagain juga, sudah dikasih wejangan juga, masih bablas juga. Jadi ya mau tidak mau kita berhentikan, Sobat Lantas. Mau tidak mau kita berhentikan, kecuali sudah ada kita, dia melihat dan dia putar balik dengan sendirinya tanpa harus diberitahu, itu pasti kita persilahkan juga. Tapi ketika ada yang melawan arus, terus masih ngeyel juga, masih mau nabrak terus, baru kita berhentikan. Baru kita suruh nyanyi dia. Emang dia pengen dapat tantangan gitu kan? Kalau memang mau dapat challenge. Iya betul. Betul, Pengen kan? jadi kontestan. Iya, berarti dia mau jadi kontestan. Kita Jadi di sini. peserta dia. Terus sekali. Makanya seenggaknya kalau udah ngeliat dari jauh terbalik ya udah kita juga Tuh. bisa agak maklumin lah jadinya. Seenggaknya dia oh ya udah dia menghargai. Gitu. Hargai, dan dia juga langsung Ya ke jalur yang benar, Jalur yang gitu. benar. Kalau misalnya udah ngelihat mesin robot kan udah nggak langgar. itu tandanya Iya. dia memang tidak tahu bahwasannya dia melanggar. Makanya perlu kita berhentikan dan kita beritahu secara langsung, Ya kemungkinan dia secara bernyanyi atau secara biar inget ya bang. Kalau Biar dikasih ingat. tahu dong takutnya kemarin yang nggak boleh lewat di mana ya? Ntar dia lupa. nah, dia lupa. Kalau gini kan inget, oh di sini yang saya nyanyi, yang saya joget kayak gitu-gitu. Iya, soalnya. dia lebih mengena di hatinya, Bang. Lebih mengena di hatinya, gitu ya. Coba saya challenge Pak Ivan juga nih, Sobat Laras. Nanti kalau ada yang plat nomornya ketutup atau nggak pasang, langsung diberhentikan. Oke, boleh. Ivan. Coba kita challenge, kira-kira kita bakal dapat apa nggak nih? Nggak ada yang lewat nih Sobat Lantas. Nah ini, Bu mau kemana? Bu mau kemana? Mau ke kuburan. Oh kuburan, tapi Iya. kenapa nggak pakai helm? Iya, soalnya rumahnya seberang kan. Sebelah belakang. Oh, pakai helm ya? Ya, Besok ya? Mau ke kuburan Ya, Bapak. pelan-pelan. Kalau nggak pakai helm, pelan-pelan sebelah kiri. Ya, Bukan berarti boleh ya, tapi nggak boleh. Nanti daripada ditilang, ya maaf. ini plat Maaf ya, nomornya tuh ditutupin ya. Tuh, Pak. Ya, maaf ya Pak. nih. Kenapa ditutupin? Ya mau ke kuburan. Emang ini apa? Emang niat melanggar kalau kayak gini. Ya maaf ya Pak. Soalnya saya buru-buru. Helmnya kemana ibu? Ada, cuman tadi mau ke kuburan sebentar. Soalnya udah habis perpanjangannya. Takutnya ini. Udah habis. Ya apapun alasannya nggak bisa begitu Bu ya. Ya. Namanya kita berkendara mau ke kuburan, mau ke rumah sakit pakai helm biar kita selamat. Ya, Ya. Pak. Makasih banyak. Udah hati-hati ya. kali ini nggak saya tilang ya. Ya, Cuman besok. banyak banget ya Allah. Maaf ya Pak. Ya. Dan lagi lagi. Oke, Makasih banyak ya, Pak. hati-hati ya.